semuanya, berjumpa lagi dengan Happy Seat di program Dialog Ekstra. Saya Dita dari Happy Seat. Saat ini saya sudah mengundang sosok inspiratif yang akan berbagi pengalaman dan juga semangatnya untuk kita. Dia adalah Dionysius Pradipta Aprisa atau sapaan akrabnya adalah Kak Dito. Nah, Kak Dito ini merupakan alumni dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ketika studi di Universitas Atmajaya Yogyakarta, Kak Dito ini merupakan satu-satunya mahasiswa yang berhasil exchange di Romania, dan saat ini Kak Dito sedang mempersiapkan studi masternya di Eropa dengan beasiswa EMJMD atau Erasmus Mundus Joint Master Degree. Nah, hai Kak Dito, apa kabar? Halo, selamat malam Dita. Halo juga buat teman-teman yang sekarang lagi nonton. Puji Tuhan, kabar saya baik-baik. Puji Tuhan ya. Nah, kita ngundang Kak Dito di sini, kita pengen tahu nih, gimana proses dan struggle Kak Dito sebelum akhirnya mendapat beasiswa ini. Oke, Kak Dito, silakan. Jadi secara singkat tentang aku, sekarang usia 24 tahun, kecil dan lahir dan besar di Kota Blitar, SMA pindah ke sekolah berasrama di daerah Jawa Tengah, kemudian kuliah di Atmajaya Yogyakarta. Jadi bisa dibilang sebenarnya dulu tuh keluargaku tipe keluarga yang suka berpindah-pindah karena ngikutin kerjaan ayah. Dan ya bisa dibilang sebenarnya aku bukan berasal dari keluarga yang istilahnya keluarga orang kaya lah ya. Walaupun ya bisa dibilang aku punya privilege di mana keluargaku adalah keluarga yang sangat mengutamakan pendidikan buat anak-anaknya. Jadi dulu aku juga anaknya bisa dibilang cukup bandel, terutama pas kecil sampai SD, SMP juga kadang-kadang kayak istilah, apalagi aku anak terakhir di keluarga, jadi bisa dibilang ya kayak ya tipikal anak bungsu lah yang kayak apa sih image-nya suka dimanja kayak gitu. Itu dulu aku kayak gitu kayak. Kemudian salah satu turning point-ku ketika aku pindah ke SMA di Muntilan, di SMA berasrama. Di sana aku benar-benar harus bisa manage diriku sendiri. Aku harus istilahnya usia ya turning point-ku, walaupun secara akademis pun aku juga nggak menonjol-menonjol banget, yang mentok-mentok di kelas paling ya ranking 10 kayak gitu dari 30 anak ya tengah-tengah lah istilahnya, bukan nggak jelek tapi juga dibilang bagus juga nggak bagus-bagus banget gitu kan. Jadi makanya aku gagal masuk perguruan tinggi negeri, SNMPTN jalur undangan, SBMPTN gagal juga, mandiri juga gagal. Akhirnya aku masuk di Atmajaya sebagai cadangan terakhirku. Sempat juga setelah tahun pertama punya niatan untuk coba lagi daftar PTN, tapi aku mengurungkan niat itu karena apa sih, uang yang udah dikeluarin keluarga aku buat bayarin pendidikanku di Atmajaya nggak murah ya. Jadi aku ya udah aku fokus aja di sini. Jadi setelah itu aku benar-benar fokus, maksudnya sebelumnya mungkin kayak aku kayak memecah fokusku gitu. Cuma setelah tahun pertama itu aku lebih benar-benar fokus ke kuliahku, aku fokus ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Jadi dari situ aku bisa lebih all in gitu ke kegiatan yang aku lakukan di kampus gitu kan. Jadi mulai dari nilai pelajaran, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, kayak organisasi-organisasi, aku juga lebih terlibat secara aktif. Dan pas itu aku punya janji pada diriku sendiri kalau walaupun aku di kuliah di PTS, tapi aku nggak mau kalah sama teman-teman yang kuliah di PTN. Jadi itu kayak apa ya? Kayak aku ngerasa kayak aku pengen balas dendam gitu, kayak aku tetap bisa membuktikan diriku gitu kan. Akhirnya aku punya mimpi kayak oke, aku harus bisa studi di luar negeri. Kalau S1 paling gampang kan pertukaran pelajar kayak exchange gitu. Cuma pas itu lowongan exchange itu ada sih, memang ada di Eropa kayak gitu kan. Cuma dengan biaya sendiri, dan aku tahu kalau dengan biaya sendiri itu aku nggak mau gitu. Walaupun
yang mungkin orang tua aku bisa berdarah-darah biayain tapi kayak terlalu memberatkan gitu kan. Akhirnya ya udah aku tetap fokus mempersiapkan diriku supaya bisa menjadi versi yang terbaik dari diriku sendiri. Jadi kayak kuliah aku tetap kuliah dengan rajin, nilai juga aku usahakan ya di kelas tidaknya aku memperhatikan dosen, ujian belajar kayak gitu kan. Kemudian kegiatan organisasi aku juga terlibat secara aktif, lomba juga ya sekali 2 kali ikut sama teman-teman. Kemudian aku juga merasa aku perlu meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisku. Salah satunya kemampuan ngobrol ya, karena biasanya kalau teori mah ya banyak orang yang bisa, cuma kalau ngobrol tuh belum tentu orang bisa gitu kan. Akhirnya aku dapat 2 kegiatan volunteering, yaitu pertama Asian Youth Day tahun 2017 tuh kayak istilahnya kayak acara orang mudanya orang Katolik se-Asia gitu kan. Jadi nggak cuma dari Indonesia, tapi dari negara-negara Asia lain pun juga ada, dan itu exposure yang baik buat aku. Kemudian ada juga dari Atmajaya itu ada program Student Body. Jadi di mana pas itu aku ditugasin untuk membantu mahasiswa internasional yang exchange ke Atmajaya untuk ya cari kos-kosan, bantuin mereka settle lah di Yogyakarta gitu kan. Itu juga membantu aku buat meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisku. Kemudian tiba-tiba ada tawaran semacam peluang gitu untuk exchange ke Romania. Dan ini dengan beasiswa, jadi pas itu aku langsung, oke, aku bakal nyoba gitu kan. Dengan waktu yang mepet, puji Tuhan aku bisa nyiapin semua dokumen, dan aku bisa lolos tahap seleksi administrasi dan juga wawancara dengan bisa dibilang petinggi-petinggi kampus lah, dekan, kemudian kaprodi kayak gitu. Jadi akhirnya ya aku kepilih untuk berangkat ke Romania. Mungkin kayak gitu secara singkat sih. Oke, jadi emang studi luar negeri itu udah cita-citanya Kak Dito, dan juga ketika punya Kak Dito didukung dengan ikut berbagai volunteering kayak di Asian Youth Day, dan juga ikut di apa tadi, student body ya Kak itu, Ya, student sehingga body ya. akhirnya bisa menjadi peluang lebih untuk akhirnya studi master di Romania, di Eropa, mohon maaf. Ya, exchange ya, itu pasti masih exchange. Nah, ketika exchange itu Kak di Romania, apakah ada rasa insecure atau nervous? Terus kalau ada, Kak Dito gimana sih meyakinkan diri Kak Dito akhirnya oke, aku berangkat, aku yakin. Oke, kalau rasa nervous sama insecure tuh ada sih, pasti dari awal sebelum berangkat pun pas masih seleksi itu juga agak insecure, maksudnya ngerasa bisa nggak ya, karena saingan-saingannya kayak ya teman-temanku sendiri yang istilahnya ya lebih, aku ngelihatnya lebih pintar dari aku, kemudian bahasa Inggrisnya pun juga lebih bagus daripada aku, tapi kan penilaian nggak cuma dari situ, dan ya aku kepilih gitu kan, sedangkan temanku nggak. Kemudian sebelum berangkat itu juga ngerasa insecure, nervous juga karena sebelumnya belum pernah ada yang berangkat, jadi aku bisa dibilang adalah yang pertama kali, dan itu tanggung jawabnya juga lumayan besar karena aku bawa nama baik dari kampus, dan sedangkan sebelumnya belum ada yang berangkat, jadi aku nggak tahu apa yang harus aku expect ketika aku ada di sana gitu kan. Jadi aku nggak tahu perkuliahannya sistemnya kayak gimana, aku nggak tahu pelajarannya kayak gimana, apakah ilmu yang aku dapatkan selama ini cukup untuk membuatku bisa ngikutin pelajaran di sana, kayak gitu juga aku sempat mikirin sih. Cuma aku ngerasa kalau dosen-dosen istilahnya banyak orang itu nggak salah pilih lah istilahnya. Kemungkinan besar mereka nggak salah pilih aku, pasti ada alasan kenapa mereka milih aku daripada teman-temanku yang lain. Dan ya udah, aku juga ngerasa kayak oke, teman-teman, aku dipilih di antara teman-temanku pasti ada suatu alasan dong gitu. Dan dari situ aku mulai kayak ya udah, yang penting aku coba dulu, aku akan mengusahakan sebaik mungkin. Perkara nanti hasilnya kayak gimana itu urusan terakhir, yang penting aku berproses dulu, aku bisa mendapatkan hal yang baik, aku bisa membawa nama kampus, dan puji Tuhan sih akhirnya ya aku bisa ngikutin perkuliahan secara baik, kemudian juga aku bisa bersosialisasi juga dengan teman-teman di kelas, dengan teman-teman di
di asrama pun juga sampai sekarang masih temenan baik juga. Kak Dito ada tips nggak sih buat teman-teman yang misalkan punya struggle atau juga mungkin pengen nih studi juga ke luar negeri kayak Kak Dito, ada tips nggak gitu buat teman-teman? Pertama sih kalau tips ya harus ulet dalam mencari. Maksudnya sebenarnya peluang itu banyak, cuma kadang-kadang istilahnya nggak ada yang nyodorin ke kamu gitu. Ini ada program ini ada program ini. Jadi kita harus proaktif dalam mencari kesempatan-kesempatan kayak gitu. Kemudian secara umum sih harus punya mental yang kuat ya. Maksudnya kita harus punya mental yang mau mencoba. Kalau aku anggapnya gini, you will miss 100% of the shots that you don't take. Jadi kamu akan melewatkan 100 kalau ada 100 kesempatan nih. Kalau kamu nggak mau nyoba, kamu nggak akan dapat, kamu nggak bisa mewujudkan gitu satu pun gitu kan. Jadi coba aja dulu. Kayak aku tadi, walaupun ya kemungkinannya cuma 5%, 10%, sikat aja. Tetap ada kemungkinan kamu bisa masuk. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain juga, ya kamu nggak bisa dapat apa-apa kayak gitu kan. Kamu nggak akan maju. Kemudian apalagi ya harus siap gagal juga. Namanya gagal tuh nggak enak. Aku juga sering berkali-kali gagal, tapi yang penting evaluasi diri, apa yang bisa diperbaiki, perbaiki kayak gitu aja. Jadi kita nggak boleh menyerah ya, don't give up ya teman-teman ya. Iya betul. Capek nggak apa-apa, istirahat nggak apa-apa, tapi harus gaspol. Oke, jadi teman-teman nggak peduli kalian dari keluarga mana, kalian punya privilege atau enggak, background kalian apa. Kalau kalian nggak mau mencari, kalian nggak ulet, dan kalian nggak pede, ya kalian nggak akan berhasil gitu. Jadi kita harus pede, kita harus yakin, kita harus mencari, kita mau mencari informasi gitu. Sama kayak yang dibilang Kak Dito tadi. Ya kalau kamu nggak mau mencoba, ya kamu akan kehilangan 100 kesempatan itu. Gitu. Jadi terima kasih untuk Kak Dito yang sudah memberikan semangat dan juga memberikan pengalaman, berbagi kisah inspiratifnya buat kita semua. Dan teman-teman jangan lupa nonton episode-episode berikutnya yang pastinya akan ada banyak orang-orang yang dapat menginspirasi kita semua. Jadi tunggu episode-episode selanjutnya dan see you. Terima kasih Kak Dito.